Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah masih memberikan kepada kita nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat kembali mengulang kaji mata pelajaran kita yang telah terdahulu. Maka saat ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan ini menggunakan untuk menggali ataupun memahami, mengenali daripada yang namanya salat. Maka pelajaran kita telah dahulu membahas tentang orang yang meninggalkan salat. Maka pada saat ini kita menyambung kembali sebagaimana cerita daripada seorang sahabat, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jikalau dijadikan rantai itu kepada bumi, niscaya tergugat sekalian bumi ini, dan kedua tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmat. Ini menurut cerita daripada Ibnu Mas'ud. Ini bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Di sini dijelaskan yang pertama dibukakan daripada Ibnu Mas'ud ini kepada bumi, niscaya terbakar sekalian bumi itu. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan rantai yang berikan oleh Allah Subhanahu daripada api neraka, dijatuhkan kepada bumi ini hancur. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tiada menilik ia kepadanya dengan tilik rahmat. Ini bagi orang-orang yang telah meninggalkan salat. Tidak ada Allah kepada orang yang meninggalkan salat, tidak ada mempunyai rahmat. Rahmat itu sifat kasih sayang Allah. Karena di dalam ayat mana disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Tapi ini yang memberikan rahmat itu tidak melihat lagi kepada kita. Maka inilah bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dan yang ketiga, tiada dipilih akan dia, dan baginya siksa yang terlebih panas. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memilih, karena Allah sebenarnya kita diakui sebagai hamba-Nya. Tapi Allah tidak mengatakan kita, tidak melihat lagi kita sebagai hamba-Nya. Walaupun kadang kita mengaku sebagai hamba-Nya, Allah tidak pernah akan melihat kita lagi. Sebabnya apa? Karena sebabnya kita meninggalkan salat, ataupun di sini disebutkan meringankan. Dan
baginya siksa yang terlebih panas. Jadi bagi orang yang meninggalkan salat itu siksa yang paling panas. Maka sabda Rasulullah SAW, waqala Rasulullah SAW, man shalla subuhi bi jama'atin arba'in yawma yanfa ya butuhu raka'atan wahidatan rukiba bararatan minan nar wa nifaqi. Dan telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa sembahyang subuh dengan berjamaah amat 40 hari tiada hilang di dalamnya sesuatu rakaat, maka disuratkan oleh Allah Ta'ala bagi orang itu lepas daripada api neraka dan lepas daripada munafik. Ini hikmah daripada sembahyang berjamaah, hikmah, kelebihan. Ini dibandingkan, ini ada perbandingan apabila kita salat sendirian, tapi ini salat berjamaah. Bagaimana salat berjamaah? Salat berjamaah ini karena tidak dikaitkan di mana tempat salat itu. Ini bukan masalah tempat, supaya kita lebih memahami, karena hadis ini barang siapa yang sembahyang jamaah 40 hari tiada hilang di dalam satu rakaat pun. Berarti bahasa ilmu syariat, tidak ada orang itu masbuk. Mulai dari rakaat pertama sampai salam, dia tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Habis ini dikaitkan masalah salat jamaah, walaupun di mana tempat, baik di rumah, baik di manasah, baik di masjid. Ini tidak mengkaitkan. Kalau kemudian mengkaitkan kepada tempat di mana tempat paling afdal, itu pasti masjid, tempat ibadah. Tapi ini tidak mengkaitkan. Hadis ini yang menunjukkan bahwa man shalla subhi bi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah 40 hari tidak ada ketinggalan satu rakaat. Nah, ini syaratnya kita jamaah jangan ketinggalan satu rakaat pun, walaupun kita mungkin di rumah tapi berjamaah. Karena berjamaah sudah ada imam, sudah ada makmum, ini namanya jamaah. Satu orang jadi imam, satu orang jadi makmum. Ini yang dua orang ini tidak pernah ketinggalan selama 40 hari. Nah, ini orang yang dua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia, terlepas dia juga daripada api neraka dan terlepas daripada sifat munafik. Karena salah satunya dikaitkan di hadis yang ke belakang. Kenapa orang itu meninggalkan salat? Karena di dalam dirinya atau di dalam hatinya ada masih sifat munafik. Apa yang dimaksud munafik? Orang yang ingkar. Berarti siapa-siapa yang mengingkari, baik dirinya ataupun orang lain. Ini makanya ditegaskan dalam mata pelajaran ini kepada kita bahwa perbedaan orang muslim dengan orang kafir, orang munafik meninggalkan salat. Kenapa dibilang orang itu munafik? Karena orang itu ingkar. Yang telah diwajibkan, yang telah diperlukan oleh Allah diingkari. Apa yang telah dijanjikan Allah diingkari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu wadilah, kelebihan
bagi orang-orang yang melaksanakan sembahyang, maka kita dianjurkan. Kenapa harus kita dianjurkan berjamaah? Supaya dapat fadilah, kelebihan. Makanya dengan sebab kita berjamaah, mungkin kita terhindar daripada sifat-sifat munafik. Cuman kita memahami jamaah di sini bagaimana. Ini bukan masalah tempat. Dimanapun kita berjamaah, baik di rumah ataupun di mana, musala ataupun munasa ataupun di surau-surau, ini yang penting dasarnya berjamaah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya itu lepas mati daripada api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Dan diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjamaah kemudian maka duduk menyebut zikrullah Ta'ala hingga naik matahari. Berarti di sini kalau kita paham naik matahari, kalau di bahasa lain naik itu sat. Maka di dalam ahli ibadah setelah salat subuh, setelah wirid subuh, sembahyang 2 rakaat lagi. Sembahyang apa namanya? Sembahyang Isra. Karena bahasa hadis daripada Rasulullah, barang siapa salat berjamaah, setelah habis salat berjamaah dia menyebut zikrullah. Berarti di sini mengingat akan Allah dengan lafaz bermacam atau la ilaha illallah ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu barulah kira-kira melaksanakan hingga naik matahari. Berarti naik matahari ini di waktu Isra. Habis satu Isra timbullah waktu duha. Maka disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya pahala haji serta pahala umrah sempurna kedua-duanya. Ini bagi orang yang sering salat jamaah, setelah jamaah wirid ingat kepada Allah. Kapan? Mulai daripada selesai sembahyang subuh hingga terbit matahari. Ini ganjarannya, pahalanya diberikan oleh Allah bagi orang yang melaksanakan sedemikian, pahalanya haji serta pahala umrah. Ini bagi orang-orang yang melaksanakan. Itulah makanya kita kalau memang kita betul-betul muda, kalau memang kita tidak sungguh-sungguh susah, maka pada akhir zaman sekarang orang enggak gemar apa yang namanya untuk beramal ibadah, tapi dia mungkin tidak memahami apa sebenarnya secara hukum syariatnya. Umrah harus kita laksanakan ke Baitullah, itu secara hukum syariat. Dan kalau kita melaksanakan di sini pun pahalanya sudah ada. Apa yang dimaksud pahala imbalan? Ujrah. Kalau bahasa kita berdagang ujrah itu apa? Ongkos. Kan kita mengharapkan kelebihan daripada. Coba kita sadari kerja kita cuman sembahyang subuh 2 rakaat, setelah sembahyang wirid sampai naik matahari, itulah diberikan Allah ganjaran pahala
sebagaimana pahala orang naik haji dan umrah. Bayangkan orang yang melaksanakan haji dan umrah secara zahiriah, berapa rezekinya yang telah terkuras habis. Ini perbandingannya bagi orang yang betul-betul kita hayati, kita hemati di dalam diri kita, kita perhatikan apa makna salat. Salat itu apa sebenarnya maknanya? Mulai kita daripada takbiratul ihram sampai salam. Karena perintah-perintah lain diwahyukan oleh Allah, cuman perintah salat langsung diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini coba kita renungkan, perintah yang lain melalui wahyu, melalui firman Allah diturunkan, melaksanakan haji melalui wahyu yang telah diturunkan dari Allah lewat Jibril sampai kepada baginda Rasulullah. Tapi salat langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil salat. Diraya sembiami langsung berguna kita maknanya sembiami. Maka disamakan bagi orang betul-betul mengerjakan secara berjamaah, melaksanakan setelah itu wirid. Karena di sini disebut dengan mengingat zikr, menyebut zikrullah. Karena kita kembalikan apa salat itu, aqimus shalah li zikri. Salat itu mengingat Allah. Ini yang perlu kita paham supaya kita dapat pahala haji dan umrah. Maka kita ketahui salat ini langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada hikmah bagi kita. Secepat bagaimana Nabi Muhammad langsung dari Mekah disebut dengan Baitullah, Baitul Maqdis kepada Sidratul Muntaha. Begitu cepat Nabi sampai. Maka apa yang diambil oleh Nabi, apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, ini yang perlu kita paham. Apa sebenarnya? Supaya dapat hikmah daripada apa yang kita laksanakan. Setelah sampainya Rasulullah kepada Sidratul Muntaha, perjumpaan baginda Nabi dengan Allah, apa yang dikatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah? Ini yang kita sebutkan tapi kita tidak memahami. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ini yang diucapkan. Maka Nabi juga mengatakan, jangan kepada saya pribadi salam itu, tapi kepada hamba-hambamu. Maka diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Habis itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dalam arti ini penghormatan. Salam itu asal salam sejahtera di atas mereka. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. 4 kalimat ini yang diamanahkan oleh Allah kepada kita.
Tapi sampai kita menyia-nyiakan amanah tersebut. Apa yang dimaksud thayyibah? Kita setiap hari kita sebut, sehari kita sebut 5 kali at-tahiyyatul mubarakat. Kemana? Inilah amanah yang diambil oleh Nabi. Turun Nabi Muhammad daripada langit ke bumi. Ini bahasa isyarat. Turun. Setelah turun, kita ucapkan. Ini sebenarnya kita tahu ini amanah. Kemana kita kembalikan amanah ini? Kemana? Maka Allah mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kepada hamba-hambaku yang saleh. Tapi kita mengaku hamba, tapi tidak mengerti apa hamba. Kita tidak memahami hamba. Ini amanah yang tadi kemana kita kembalikan? Kalau kita tidak kembalikan setiap saat, setiap hari, kita beban selalu membawa amanah itu. Coba kita renungi, coba kita hati. Waktu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Apa makna daripada assalamu? Kalau secara assalamualaikum, salam sejahtera di atas engkau. Tapi bermakna di dalam setiap assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saudara kita yang sudah kembali kepada Allah, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Dengan apa? Maka apabila saudara bermusibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian kalimat apa dikatakan? Telah berpulang ke rahmatullah. Apa makna salam tadi? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita ucapkan di dalam tahiyat tadi dikembalikan kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikan ini? Tentu harus punya ilmu. Bagaimana kita taruh? Sedangkan sudah diamanahkan, amanahnya kemana kita taruh? Asalkan assalamualaikum lepaskan saja. Inilah makanya sembahyang kalau kita betul-betul melaksanakan, betul-betul kita dapat nikmat, tidak berbanding dengan pahalanya. Kita melaksanakan haji dan umrah. Kalau secara syariat betapa pahalanya haji, betapa pahalanya besarnya pahala umrah, secara zahirnya kita melaksanakan mengeluarkan banyak uang dibalas dengan pahala. Tapi kalau kita memahami, melaksanakan perintah yang tadi, salat subuh, laksanakan 2 rakaat, ini cuma 2 rakaat. Habis itu kita laksanakan wirid, setengah jam nggak sampai pun. Itulah pahalanya sama seperti orang-orang haji berbulan-bulan di situ. Umrah ada 10 hari, ada sekian hari. Kita cuman waktu kita mulai daripada jam 5 sampai terbenam matahari, terbit matahari. Tapi pahalanya sama. Bagaimana salat itu? Ini salat yang kita memahami di dalam, mulai dalam salat itu daripada takbiratul ihram hingga salam. Kembalikan kepada hukum syariat, apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Haram berbuat sesuatu dalam sembahyang. Kok kita di dalam salat itu masih bekerja?
Kalau kita bekerja masih itulah makanya dalam hukum syariat haram berbuat sesuatu dalam sembahyang setelah takbiratul ihram. Apa yang kita ucapkan terakhir takbiratul ihram? Allahu Akbar. Apa maknanya? Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, jangan besarkan akan dirimu di dalam salatmu itu. Tunjukkan kebesaran Allah. Tapi malahan kebanyakan orang menunjukkan kebesaran dirinya, maka Allah itu jauh daripada kita. Sedangkan Allah sudah memanggil dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah dipanggil dengan apa? Dengan lafaz Allahu Akbar. Yang memanggil besar apapun, tapi dengan lafaz Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka setelah itu kita laksanakan juga takbiratul ihram. Allahu Akbar. Disitulah kita sebenarnya untuk membesarkan Allah, menjadikan kita betul-betul sebagai hamba. Jangan dijadikan kita di dalam sembahyang itu menjadi penguasa. Jadikanlah diri kita di dalam sembahyang itu menjadi budak, menjadi pembantu. Jangan berlaku angkuh di dalam melaksanakan salat, supaya timbul keabdian, timbul kehambaan. Kalau kita masih mengatakan kebesaran kita yang kita nyatakan, maka inilah tidak kita mendapatkan pahala daripada haji dan umrah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan lagi, diperbuat oleh Allah Ta'ala baginya di dalam surga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Coba kita bayangkan, ini karena kita ini gemar kepada pahala, kita ini kegerem keuntungan, satu pun masalah kita buatkan, maka Allah menggambar kamu kalau kamu kerjakan ini untungnya. Seandainya kata kita tidak, Allah menyuruh kepada kita berbuat tapi nggak diberikan keuntungan, bagaimana? Udah diberikan keuntungan, sudah diberikan oleh, dijanjikan oleh ini untungnya, tapi malah kita meninggalkan. Apalagi nggak diberi. Ini makanya kita berbandingkan. Kalau kamu mengambil imbalan itu, berarti kamu ada sesuatunya di dalam melaksanakan amal ibadahmu. Berarti kita sebenarnya bukan karena lillah, karena keuntungan. Ini mari kita renungkan bersama-sama supaya kita dapat kita bedakan. Kita melaksanakan ibadah itu sesuai niat kita lillahi ta'ala. Cuman ini kelebihan supaya kita gemar, supaya kita senang. Karena Allah menjanjikan kepada kita berbuat pahala. Tapi kalau niat kita mengharapkan kalau tidak diberikan oleh Allah akan pahala, tidak kita laksanakan salat itu berarti bukan karena Allah. Maka sebagian daripada para ulama mengatakan kalau memang dunia itu kau tuju, berarti akhirat tidak dapat. Kalau akhirat kau tak tuju, insya Allah dunia akhirat selamat. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalu salatan khamsi kamathali nahri jahri wa ala babin wahadikum yaghsilu minhu kullu yawmil khamsan
mar'atin hal yabqa alaihi wasahu. Qala la ya Rasulullah. Qala kadzalika salatu maghsilul junub. Dan telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sembahyang 5 waktu seumpama sungai yang mengalir air kehidupan. Air mengalir dia di hadapan pintu sungai, daripada kamu maka menilik kamu tiap-tiap hari 5 kali. Maka sabdanya, adakah tinggal dakinya pada tubuh mereka itu? Di perumpamaan, karena masalu salatan aksa, salat perumpamaan salat 5 waktu itu seperti salat nahri, sungai, wikul. Seandainya kata kita niri wan wikul ni muli menzelo arah ketunggang tu ini berbanding rasa geri. Karena setelah malam kita tekaran diri kita kanoi. Ini perumpamaan ke kita dor melaksanakan salat 5 waktu. Berarti kita tetap keadaan bersih. Sedemikian kita mengenai sebalik ini, kita ni di sini lagu yang kadang-kadang ngebersihan diri itu, kita seni diri tenoman diri itu wan payah, mewah dari wan payah, tenoman diri tetap tak payah. Ini si kita ni ujungnya, apakah kita ujungnya kan tenoman payah, apakah suci? Ini ke istilah lagu itulah kan belum tak sopo lagu di tengah belum kapu meledak beliau ke barulah deret di sopo dapurnya. Ini akhir ti siapa kawan mau tengah meledak akhir tak tengah wan suci ya. Ini wallahu alam bisawab. Kita dapat ketua. Nah, makanya apa kedor kita diri, rajin kita diri, insyaallah mudah-mudahan kita bersih ataupun suci daripada kotoran. Pagi ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan memberi manfaat terutama bagi kami pribadi dan tentu saja kepada sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi warji'ul ma'ab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.